Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini cerah-cerah semuanya. Baik, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat selalu buat rekan-rekan spinners dan tentunya buat narasumber kita juga, Pak Joko tentunya. Segala puja dan puji syukur mari kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua. Sehingga di kesempatan yang sangat baik ini kita semua bisa bersama-sama menghadiri perbincangan seru melalui webinar hidroponik tentunya. Nah, cermati kata terakhir hidroponik. Apa sih hidroponik itu? Bagaimana saya bisa memulainya? Apakah saya bisa berhasil gitu ya? Seperti narasumber kita kali ini. Nah, tahan dulu nih kekepoan spinners. Karena semuanya akan dikupas tuntas habis yang ini dalam berkebun sederhana hidroponik sebagai strategi lahan sempit di tengah pandemi. Izinkan sebelum mulai agenda ini, saya Mulia, yang bertindak sebagai MC, ingin menyapa terlebih dahulu. Selamat datang kepada Pak Il, selaku Ketua SPIN, kepada Wakil Ketua juga dan para Ketua Bidang tentunya, dan Pak Joko. Selamat siang Pak Joko, terima kasih sudah mau menjadi narasumber expert hidroponik kali ini Pak. Dan tentunya spinners yang luar biasa yang mohon maaf belum bisa saya sebutkan satu persatu. Karena saya lihat di peserta Zoom ini ada ratusan nih. Jadi kalau rasanya perlu sebutkan satu persatu nggak akan habis gitu. Nah, alhamdulillah perlu kami sampaikan kepada para spinner bahwasannya webinar ini merupakan agenda rutin yang akan diadakan oleh SPIN bertujuan untuk bukan hanya menguatkan silaturahmi kita semua, ya para spinners tentunya di saat yang bersamaan akan menambah knowledge, skill, dan juga tentunya bonus-bonus lainnya seperti hal-hal yang teman-teman dapatkan di luar pekerjaan akan teman-teman juga dapatkan. Nah, maka dari itu tanpa menunda lagi kita akan dengarkan kata sambutan dari Ketua SPIN, Pak Iksan Syahrul. Silakan Pak. Yuk, makasih Mas Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita belum bikin ini SPIN sendiri ya. Mungkin dalam waktu dekat ntar kita bikin semacam apa teriakan khusus untuk SPIN gitu ya. Pertama-tama kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kesehatan dan kesempatan ya bagi kita semua untuk berkumpul hari ini untuk bersama-sama mendengarkan dan menyimak mengenai tentang teknologi hidroponik ya. Kegiatan ini memang salah satu yang menjadi program dari teman-teman di Subdit Kesejahteraan dan Sosial, yaitu yang berada diketuai oleh Mbak Yanti sama Mas Yani, di mana nantinya kita akan berusaha untuk mengembangkan knowledge ya yang ada di seluruh pekerja infomedia untuk bisa mencari atau berbisnis di luar gitu ya. Jadi ini merupakan kegiatan sampingan gitu. Apalagi buat kita yang udah tua-tua nih, untuk segera menyiapkan masa purna bakti gitu ya. Mungkin pada bilang, Pak, saya masih 10 tahun lagi, masih 15 tahun lagi gitu. Enggak, teman-teman, lihat aja ntar. Nggak kerasa, tahu-tahu udah tinggal 2 tahun gitu ya. Ntar malah seakan-akan kita terlambat gitu ya. Harapan kami sebenarnya dengan memberikan ini adalah semakin banyak knowledge yang bisa didapatkan oleh kita para anggota serikat untuk semakin membuka wawasan gitu, sehingga dalam waktu ya kalau bisa malah berhasil di waktu sekarang gitu ya. Kalau sudah terbentuk berarti nanti begitu pensiun mungkin udah jadi suatu industri yang besar tersendiri gitu ya. Udah nggak terlalu concern lagi dengan apa penghasilan dan segala macamnya pada saat nanti purna bakti. Dan harapan kita tentunya ini juga bisa selain meningkatkan pengetahuan juga meningkatkan juga kesejahteraan teman-teman gitu ya. Kita juga di SPIN masih mungkin nanti akan berusaha mencarikan
kerjasama yang bisa mendukung teman-teman gitu ya. Mungkin kita juga akan ada perbincangan lebih dalam lagi nih dengan Pak Joko yang kita anggap sudah berhasil di industri hidroponik gitu ya. Kalau seandainya nanti ada teman-teman kita yang ingin berinvestasi juga, itu bagaimana ya, kita akan adakan kerjasamanya yang menguntungkan bagi semua pihak gitu ya. Tujuan utamanya adalah kami dari SPIN ingin memberikan masukan-masukan maupun ilmu-ilmu baru, bahkan kalau bisa sampai terrealisasi gitu ya, kesejahteraan itu terbentuk gitu loh di teman-teman. Kita bukan, kalau bisa ini nggak berhenti nanti cuma sekedar dari webinar gitu ya, ada tindak lanjutnya. Nanti mungkin akan dikomandoi oleh teman-teman di kesejahteraan sosial juga dan juga nanti didukung teman-teman litbang, apakah nanti akan sampai ada pelatihan bagi pekerja-pekerja infomedia terkait dengan hal-hal yang mereka minati, ya itu nanti hal yang bisa kita kembangkan kemudiannya. Tapi yang jelas saya harapkan teman-teman bisa memanfaatkan waktu ini gitu ya untuk bertanya sebanyak mungkin. Saya juga penasaran gitu ya, Pak Jok, gue bisa nanam duren nggak Pak? Kalau bisa, wah boleh nih Pak, gitu ya. Cuman ya gitu ya, saya rasa coba manfaatkan karena ahlinya udah datang nih, Pak Joko, orang yang kita kenal selama waktu beliau masih bersama-sama kita di Infomedia. Sekarang beliau sudah berhasil mengembangkan usaha di hidroponik di luar gitu ya. Ya, saya juga berharap berterima kasih banyak sebelumnya kepada Pak Joko atas kesediaannya. Kami mohon bahwa dibukakan Pak wawasan kita selebar-lebar mungkin supaya akhirnya ya memberikan kita alternatif lain ya Pak untuk mendapatkan kesejahteraan selain dengan bekerja di kantor dengan optimal, berdoa, beribadah, ya tambahan bisnis-bisnis lain yang seperti ini. Demikian yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi Pak Joko, terima kasih banyak Pak Jok. Saya kembalikan ke Mas Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ilya. Menarik tadi ya, ini bisa dijadikan second career. Kalau kita masih merasa, kayaknya 15 kali lagi THR baru saya pensiun. Percaya bro, kata Pak Iksan, itu nggak lama nanti gitu. Nggak berasa nanti katanya. Nah, Spinners, sudah tidak sabar rasanya ya. Kita akan mendengarkan dari expert hidroponik kita, yang mana beliau juga merupakan founder Urban Ponik. Ya, nanti ada Instagram itu @urbanponik gitu ya. Teman-teman bisa kunjungi langsung di sana. Bisa konsultasi free ya, Pak ya nanti ya. Baik. Beliau adalah salah satu alumnus terbaik dari PT Infomedia Nusantara ya. Amin. Tentunya kalau kita mau menyebutkan usianya rasanya tak layak gitu ya, kalau dibandingkan apple to apple dengan muka saya, ini kayaknya masih 30-an. Ya, mari kita kasih big applause ya kepada Pak Joko Prihono, founder Urban Ponik, yang akan mensedekahkan kisah suksesnya dalam hidroponik ini. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Joko. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Serikat Pekerja Infomedia Nusantara atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi kita fun aja, santai aja ya. Jadi mohon izin, sebenarnya saya bukan praktisi hidroponik ya, tapi lebih kepada hobi ya, penggemar hidroponik, dan saya melihat potensi bisnis yang bisa dikembangkan di sana. Jadi awalnya seperti itu. Baik, menggarisbawahi apa yang disampaikan Pak Ihsan Sahrul sebagai Ketua Serikat Pekerja, cukup bagus rencana ke depan untuk memikirkan kesejahteraan anggota Serikat Pekerja ini, terutama lebih kepada setelah lulus dari Infomedia ya. Ini sangat luar biasa. Jadi saya sharing dulu sebelum masuk ke materi. Sebenarnya inti dari yang disampaikan Pak Sahrul, kalau tidak salah saya tangkap adalah Pak Sahrul ingin seluruh anggota Serikat Pekerja ini survive setelah
pensiun, atau mungkin ada program pendi gitu ya. Tapi sepertinya Infomedia cukup kuat finansialnya. Mudah-mudahan dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Nah, kita tahu dan saya juga paham sekali etos kerja di Infomedia ini. Jadi kita semua sangat loyal. Boleh saya bilang loyalitas tunggal kepada perusahaan. Sehingga kita pulang kerja pun bawa pekerjaan ke rumah. Sehingga apa yang disampaikan Pak Ihsan Sahrul tadi adalah warning buat kita semua, buat rekan-rekan atau adik-adik ya, mungkin kan masih banyak yang muda-muda ini, kita jangan sampai terlena dengan pekerjaan dan lupa memikirkan setelah masa bekerja atau pensiun ya. Jadi karena saya pun seperti itu dulu gitu ya. Sebenarnya ini karena hobi saja, karena waktu kita memang benar-benar loyal tersita untuk perusahaan. Nah, kembali kepada kiat survive setelah pensiun, itu sebenarnya merupakan pilihan kita. Jadi survive itu direncanakan atau menjadi pilihan. Nah, kita garis bawahi kembali dari yang disampaikan Pak Ihsan Sahrul bahwa survive pasca pensiun itu ada dua hal. Pertama adalah survive dalam batiniah atau hati kita sehingga kita tetap bisa sehat, enjoy dan sebagainya. Yang kedua adalah survive terhadap finansial. Nah, tadi saya sangat mendukung apabila nanti dari rekan-rekan adik-adik semuanya ingin mengembangkan hidroponik ke bisnis yang lebih besar. Jadi insya Allah saya siap sebagai advisor-nya atau memandu semuanya ya dari awal menjadi juga saya juga kebetulan punya komunitas di hidroponik Tangerang Selatan. Jadi hasil yang kita hasilkan sayuran itu nanti bisa saya bantu untuk pemasarannya ya. Jadi kami punya komunitas saling mengisi. Jadi umpamanya satu petani memerlukan selada kira-kira berapa nih? Ada 10 kilo. Jadi di situ di WA Group itu kita tender. Tender artinya begini, mendaftar. Oh, saya siap 2 kilo. Saya siap 4 kilo. Sehingga begitu sudah mencapai 10 kilo, maka di-close tendernya. Tentunya ini juga harus memperhatikan aspek kualitas. Jadi biasanya rekan-rekan itu punya spesifikasi tersendiri ya terhadap sayuran untuk customer-nya. Jadi tidak ada yang tidak mungkin dalam hidup ini untuk menuju survive. Oke, rekan sekalian, Bapak-bapak, adik-adik, kita lanjutkan ke agenda utama pagi ini. Kita mengambil judul berkebun sederhana sebagai strategi di lahan sempit ya di era pandemi. Untuk menunggu yang lain juga, saya akan mencoba sharing video sebentar tentang biar ada gambaran seperti apa sih tanaman-tanaman gitu ya. Tanaman hidroponik itu bentuknya seperti apa gitu. Ini di mini garden saya coba setelkan videonya. Selamat mengikuti.
Terima kasih. Kita lanjut ke materi utama kita. Jadi adik-adik, rekan-rekan sekalian, kita santai ya. Agenda kita pada pagi ini adalah orang bilang tak kenal maka tak sayang. Maka saya juga ingin memperkenalkan bagaimana sih urban ponik ini, siapa sih urban ponik ini, gitu. Bagaimana memulainya, gitu. Dan kedua ini adalah sekilas hidroponik, nanti kita bahas sekilas hidroponik ini. Nah, disinilah nanti basic pertama, basic sangat dasar kita mengenal hidroponik untuk memulai uji coba sampai menuju ke bisnis. Bisnis kebun ataupun kalau kita kenal warehouse ya, sebesar apapun sudah bisa kita penuhi pemahaman kita dari basicnya. Jadi cukup kita paham nanti dari pertemuan hari ini, tinggal minat kita untuk ketahanan pangan keluarga atau mau menuju ke bisnis yang lebih besar. Yang ketiga adalah nanti saya akan coba jelaskan memulai hidroponik di rumah, jadi bisa memanfaatkan lahan-lahan sempit dengan sistem WIG. Yang keempat adalah karena kita tidak bisa melaksanakan sharing ini tetap muka, maka saya akan berikan video hidroponik sistem WIG, mulai dari pembuatan bibit, memberikan pupuknya sampai merawatnya. Nah, ini video hidroponik ini intinya sama, hanya saja mohon maaf ini saya buat audiennya saat itu sekolah binus ya, karena untuk mempersiapkan membuat video ini saya harus membuat bibitnya dulu ya. Membuat bibit hidroponik itu paling cepat adalah 7 hari. Jadi 7 hari kerja itu paling cepat, baru bisa dipindahkan ke media tanam. Jadi seperti itu. Baik. Nah, ini mungkin semuanya udah kenal saya ya. Jadi saya yang dulu dan saya yang sekarang jauh berbeda, bertolak belakang ya. Jadi saya sekarang pendiri Urban Ponik, jadi mulai Desember 2019 ya, mulai Desember 2019. Nah, saya masuk Purna Bakti itu sebenarnya di tanggal 1 Februari 2019. Namun alhamdulillah saya dikaryakan kembali sehingga saya resmi Purna Bakti di bulan Juni 2020. Ya. Pada saat bulan Juni 2020 itu saya 3 bulan full saya bekerja dari rumah. Terbayang itu ada Mas Ian Abu Hanifah tuh. Jadi bagaimana kita bekerja dari rumah tanpa ada excuse terhadap pencapaian target collection-nya. Jadi ya alhamdulillah masih bisa menjalankan tugas dengan baik sampai saya Purna Bakti. Nah, ini perjalanan karir saya di Infomedia ini sebenarnya puji syukur secara tidak langsung perusahaan ini merencanakan masa pensiun saya. Artinya gini, saya mau sampaikan kita harus tetap bersyukur dan berterima kasih kepada perusahaan dimanapun kita ditempatkan. Ya, oke. Karena pensiun itu adalah alami. Kehilangan jabatan, pengaruh, wewenang itu sudah pasti akan terjadi. Sehingga perjalanan karir saya menuju pensiun, pertama saya banyak ditugaskan di operasional ya, di operasional call center. Ada Bu Suyanti, ada Pak Ihsan dan teman-teman yang lain. Itu karyawan kita rata-rata di atas 400 orang. Kemudian berjalan dengan usia saya yang bertambah, saya kembali dipercaya menjadi manajer untuk human resource
development untuk karyawan outsourcing. Nah, dari membawahi karyawan yang ratusan, saya beralih membawahi karyawan yang bisa dihitung dengan jari tangan dan jari kaki tentunya. Walaupun ada di Surabaya, di Medan. Kemudian kembali saya berterima kasih saya ditempatkan di project management. Di project management itu membawahi karyawan yang lebih sedikit lagi, walaupun tanggung jawab terhadap pencapaian targetnya, revenue-nya lebih besar. Dan yang terakhir, saya membawahi tim yang lebih sedikit lagi di collection. Artinya apa? Perjalanan karir saya ini sudah direncanakan yang maha kuasa lewat perusahaan, sehingga pada saat saya pensiun, insya Allah tidak ada rasa kehilangan komunitas yang besar. Jadi teman-teman, adik-adik semua, pensiun itu yang dirasakan adalah bukan, kalau saya pribadi, bukan kehilangan gaji. Tapi yang lebih kita rasakan adalah kehilangan komunitas. Ya, komunitas. Jadi terbayang saya pensiun dari manajer operasional call center, komunitas saya ratusan. Saya akan merasa kehilangan sangat besar. Tapi terakhir saya di collection dengan tim yang bisa dihitung dengan jari tangan, sehingga saya tidak merasa begitu besar kehilangan komunitas dan bisa masih saling ber-WA ya. Jadi itulah sekilas pengalaman saya. Teman-teman nanti kalau mau memulai membuat atau bisnis hidroponik, saya persilahkan untuk membuka Instagram kami di @urbanponik_ atau di FB kami urbanponik. Jadi di sana banyak contoh-contoh modul instalasi yang dikembangkan, dan di sana juga bisa bertanya jawab ya. Atau yang berminat bisa juga memesan instalasi ke saya gitu. Promosi juga. Baik, terima kasih. Ini sekilas perkenalan dari Urbanponik. Nah, ini perjalanan tadi sudah saya sampaikan. Jadi saya itu memang sudah hobi ya, hobi untuk berkebun, baik hidroponik maupun di konvensional. Kalau kan ada hidroponik, ada organik, ada anorganik. Nah, kalau yang organik justru saya belum pernah mencoba. Nah, selain hidroponik ini juga kita mengenal namanya aquaponik. Ya, aquaponik itu kita biasa budik damber ya. Saya juga punya produk itu. Jadi kita bisa memelihara ikan lele di ember yang atasnya ada pot kangkung. Nanti ada contoh juga. Nah, dari penggemar hidroponik ini saya sempat berpikir untuk membuat satu bisnis satu perusahaan bekerja sama dengan teman, namun bertempat di luar kota. Jadi atas saran dari anak saya yang paling besar, itu saya udah waktunya di rumah. Jadi sudah nggak boleh lagi pergi-pergi. Dulu kan saya di Makassar, di Medan sangat lama ya, 4,5 tahun, di Makassar 1,5 tahun, sehingga anak saya menyarankan, udah ayah untuk membuka usaha hidroponik saja. Sehingga lahirlah itu yang namanya Urbanponik. Sehingga saya menjadi pengusaha atau berbisnis lah. Pengusaha itu terlalu besar ya. Berbisnis di hidroponik maupun aquaponik, baik itu dari menjual sayurannya maupun membuat instalasi hidroponiknya. Nah, ini perjalanan kami diawali dari tahun 2018 ya. 2018 itu posisi saya di project management group 1 kala itu. Jadi kalau yang dari project management sebenarnya tidak asing ya, pekerjaan-pekerjaan di lapangan seperti yang saya tekuni sekarang ini.
Jadi saat itu sampai sekarang masih saya simpan. Saya membeli tempat itu ya, Tupperware abal-abal yang buat nyimpen roti ya, buat nyimpen kue. Itu saya buat lubang-lubang seperti gambar. Disitulah saya mulai melakukan uji coba hidroponik. Nah, setelah saya merasa berhasil, itu saya tidak puas dengan kondisi yang saya tekuni, karena kebetulan keluarga saya juga menyenangi sayur-sayur hidroponik yang kaya nutrisi dan renyah juga ya, tahan lama disimpan, sehingga saya mulai membangun kebun di atas garasi saya. Itu sekarang ada sekitar 355 LT ya. Nah, kalau hidroponik istilah LT itu adalah lubang tanam. Jadi ada sekitar 355 pot yang tadi sudah saya perlihatkan videonya. Jadi dari berkebun itu mungkin ada pertanyaan ya, kan cukup besar. Kalau dinikmati sendiri masih lebih. Jadi pemasaran, nah ini aspek bisnisnya ya teman-teman, adik-adik. Pemasaran pertama yang kami lakukan adalah langsung atau to end user. Jadi lewat WA grup istri kita posting lah, kita panen, yang berminat siapa gitu. Nah, uniknya laku keras sayur-sayuran itu laku keras, sehingga saya berpikir bagaimana pelanggan saya ini bagian dari trik bisnis yang menurut saya cukup efektif. Saya berpikir bagaimana customer saya ini merasa ketergantungan terhadap produk sayur yang saya hasilkan. Pertama yang saya lakukan adalah saya mempertahankan kualitas dari sayur yang saya hasilkan. Caranya bagaimana? Cukup sederhana. Nanti di slide berikutnya ada. Saya menjaga tingkat kepekatan nutrisi atau ppm ya, part per million. Nah, kemudian trik berikutnya gimana? Saya buat customer saya ini yang lewat istri saya tadi, WA group, itu saya buat waiting list. Waiting list itu gimana? Jadi waiting list itu saya panen. Saya bisa memanen umpamanya 10 kilo ya, 10 kilo. 1 kilo pakcoy itu saya jual 30.000. Nah, 30.000 saya punya 355 lubang tanam, itu menghasilkan sekitar 50 kg. Dari 50 kg itu saya menghasilkan uang 1.500.000. 1.500.000 itu saya modal sekitar 150.000 ya, dari bibit ataupun pupuk dan listrik. Jadi ini pupuk ini sangat hemat, juga hemat, sehingga kalau saya hitung depresiasinya 4 bulan modal saya membangun itu 4 juta sudah kembali. Jadi langkah berikutnya tadi saya panen 10 kilo, tapi hanya saya lepas 8 kilo. Jadi customer saya bikin waiting list. Jadi mereka penasaran. Akhirnya, oh boleh, nanti tunggu ya 1 hari lagi, baru kita bisa panen. Nah itu kiat-kiat yang saya lakukan. Jadi kalau hasil kita melimpah dan bisa kita share keluar, pertama yang dilakukan adalah kita bagi-bagi dulu. Kita bagi-bagi ke tetangga, biar tetangga merasakan. Besok kita bagi lagi. Lama-lama tetangga kita nggak enak juga ya. Nggak enak juga karena kita bagi terus, maka oh Pak Joko saya beli. Oke, kalau beli ada nih daftar harganya. Untuk pocong ada, untuk kale atau kali ada, untuk selada ada. Jadi ini kiat bisnis pertama, tahap pertama yang merupakan bisnis yang bisa kita kembangkan dari hobi hidroponik. Kemudian tadi saya kembali karena saya tidak boleh berusaha lagi, berbisnis lagi yang meninggalkan rumah. Di awal 2020
saya mengembangkan, mulai saya menerima pesanan instalasi modul instalasi hidroponik yang ini ada saya perlihatkan ini standing sheet. Jadi ini pakai sirkulasi dan ini sistemnya adalah DFT. Nanti kita lihat slide berikutnya DFT itu apa. Dan berkembang banyak, saya menerima pesanan lewat Instagram maupun lewat Facebook, model-model yang custom. Jadi pertama yang kita lakukan bagaimana? Jadi saya kebetulan punya tim, jadi tim surveyor ya, tim surveyor itu jadi ini perusahaan keluarga ya. Anak saya yang pertama menjadi admin dan marketingnya, terus menjadi yang develop pengembangannya, terus anak saya yang kedua yang masih kuliah menjadi tim surveyor. Tim surveyor, jadi kalau ada pesanan, adik-adik teman-teman semua, saya tidak langsung setuju, ya. Tapi saya survei dulu, memenuhi syarat apa tidak penempatan modul hidroponik itu. Karena hidroponik ini sebenarnya simple, perlu sinar matahari, tapi tidak boleh kena hujan. Sinar matahari minimal 6 jam dalam satu hari. Sehingga dari hasil survei tim tadi, saya menerima atau memberikan saran lain gitu ya. Jadi saran lain itu kan peluang bisnis juga. Saya sarankan umumnya, oh Bapak Ibu budik damber saja, aquaponik pakai ember lele di pojok-pojok itu tidak perlu sinar matahari yang besar. Atau dari hasil survei kita tawarkan model, mau table sheet, mau wall sheet, mau standing sheet, itu sesuai hasil survei. Jadi untuk kata kakak juga kata budak. Untuk kepuasan pelanggan kita, maka kita harus bukan hanya mengejar keuntungan, tapi harus memberikan solusi dan menjamin bahwa instalasi yang kita jual itu bermanfaat untuk customer kita. Jadi ini yang di foto ini sangat senang dengan instalasi yang saya buatkan. Jadi beliau ini karena promo saya custom, maka saya harus berani ambil risiko. Apapun modelnya harus bisa selama mendapatkan sinar matahari gitu ya. Ini beliau ini menginginkan sistem wick tapi menggunakan pralon. Jadi ini tanpa sirkulasi nutrisi, tanpa mesin pompa air ini. Jadi maka kalau rekan-rekan Anda lihat ini kaki-kakinya sangat banyak karena ini bebannya sangat berat. Kalau wick, jadi semua pralon itu berisi air nutrisi. Tapi berbeda kalau yang menggunakan sirkulasi, karena airnya ditampung di tandon di bawahnya, airnya hanya memutar lewat saja. Baik, kita lanjut. Nah ini tadi saya di video juga ini kebun saya yang sekitar 355 lubang tanam. Nah ini ada yang pertama ini adalah pakcoy, kemudian ada bayam merah, ini ada sawi. Saya pernah menanam giant sawi ya, jadi sawi yang sangat besar. Kemudian ini ada kale atau kale, kalau kita pergi ke swalayan, ini adalah sayuran premium di Jakarta, sangat mahal dan susah dicari. Ini kale ini kalau kita lihat giant saat itu sebelum tutup ya, di giant itu harganya adalah 19.600 per 200 gram. Ya, 200 gram ini sangat mahal. Sementara pokcoy 100 gram hanya 30.000. Nah ini berikutnya ini ada sawi yang sangat subur. Jadi intinya ini ada di ppm ya, nanti ada tabel ppm. Sehingga hidroponik ini sebenarnya kalau saya sampaikan ini pupuknya adalah
kimia, ya di situ ada NPK dan sebagainya, tapi dengan kadar yang sudah ditentukan oleh para ahli tanaman, sehingga untuk masing-masing tanaman mempunyai kadar kepekatan atau ppm berbeda-beda. Nah, ini berikutnya yang daunnya merah. Yang daunnya merah ini adalah selada merah. Ini saya melakukan uji coba atau apa namanya, test case lah. Jadi ini selada ini sebenarnya tidak bisa ditanam dalam satu row dengan pokcoy, bayam, kale, dan ini ada sampingnya ada naibai ya. Naibai itu pokcoy berbatang putih, sehingga sebenarnya kalau selada ini ppm maksimal di 800. Jadi ada 800 kebutuhan nutrisinya. Kalau pokcoy itu ada di 100, 1200. Sehingga tanaman selada ini tumbuh sangat subur dan ada batangnya, ya kan? Kalau selada itu sebenarnya nggak ada batang. Apa efeknya apa? Dampaknya apa? Ini selada ini tidak bisa dimakan karena sangat pahit, rasanya pahit. Berbeda dengan kalau nutrisi kita berikan sesuai standar yang ditetapkan. Jadi artinya yang mau saya sampaikan adalah kita harus tetap berpatokan kepada standar yang sudah ditentukan untuk menanam hidroponik ini. Kalau kita nanam di tanah kan, udah kita taruh, kita siram gitu ya, dan sebagainya. Tapi kalau hidroponik sangat berbeda. Makanya hidroponik ini terjamin, ya, walaupun dia dengan pupuk kimia, tapi terjamin kesehatannya karena dia pertama hama, ya, pembasmi hama tidak boleh dengan pestisida karena dia daunnya akan memutih kemudian mengering dari pinggir dan mati. Kita pakai apa? Cukup dengan larutan bawang putih yang kita tumbuk, kita rendam, kita semprotkan tipis-tipis. Nah, itulah hidroponik. Kemudian berikutnya ini naibai ya. Naibai ini sangat bagus, nanti teman-teman bisa browsing ya di Google ya, manfaat naibai atau pokcoy berbatang putih. Ini customer saya lebih kepada untuk dibuat jus, ya, di jus dengan nanas, atau di jus dengan buah naga. Nah, ini sangat enak, lezat. Saya sering mencoba. Yang berikutnya ini adalah seperti tadi yang saya pakai uji coba, ini selada hijau, sama. Karena nutrisinya saya markup, subur, tapi nggak bisa dimakan. Makanya saya uji coba hanya sedikit. Baik, rekan-rekan sekalian. Nah, ini wajah-wajah yang tidak asing buat kita semua. Terima kasih Bapak-bapak ini yang sudah, saya terharu yang sudah menyemangati saya. Sebentar, mohon izin. Nah, Bapak-bapak inilah ada Pak Agus, Pak Dimas, Pak Reza, ada Kang Wai, gitu ya, ada Pak Eri Wardono juga, Pak Indro. Inilah yang menyemangati saya, mendukung saya sehingga mohon maaf. Saya bisa sukses seperti saat ini. Oke, jadi ini yang pertama adalah tadi saya sampaikan Budik Damber ya. Ini saya mendapatkan customer juga dari Om Eri Wardono ya. Mana Om Eri Wardono, mudah-mudahan hadir. Kemudian ini Pak Agus. Ini model apa? Namanya ada wall set ya. Jadi wall set ini saya survei dulu ke rumah Pak Agus, saya minta fotonya ditempatkan di mana? Oh, di lantai atas tapi ada sinar matahari. Oke, saya mau gitu. Nah, ini Pak Agus kita agak lama ya dulu ya, saya setuju untuk membuat ya karena saya harus yakin dulu bahwa dapat bermanfaat. Nah, kemudian ini model yang Pak Dimas ini adalah
model table ya, table full, jadi ada atap, ada atapnya. Nah ini yang berikutnya ini Pak Indro Nugroho ini lengkap, ada hidroponik dan ada aquaponik juga. Nah ini juga customer yang tadi. Kemudian ini model wall set, jadi Pak Kang Wai ya, Kang Wai ini yang model table set, ini Pak Eri Mardoro, dan ini customer yang lain. Jadi saya ini beberapa customer yang happy dan membuat saya semangat. Nah, artinya kenapa ini saya sampaikan di sini? Jadi artinya apa? Artinya saya pada saat mulai bisnis ini tidak pernah ya membayangkan teman-teman saya mensupport bahkan memesan gitu ya. Jadi artinya saya mengajak rekan-rekan adik-adik sekalian, kita semangat saja, kita memulai. Jadi kalau kita semangat, yang lain tuh akan mengikuti ya. Jadi kita punya hobi ini, punya semangat, sehingga banyak dukungan dari teman-teman. Kebetulan ini memang saat mulai pandemi ya, yang pada horor gitu ya. Dan saya juga hobi, saya mulai menerima sana. Nah, ini ya teman-teman ya, mudah-mudahan yang saya sampaikan untuk slide ini membuat kita yakin bahwa kita mampu. Tentunya kita harus ada improvement ya, kita dengar keluhan dari customer agar tidak terjadi di customer lain. Jadi ini contoh-contoh yang saya sampaikan, bukan berarti selain ini customer tidak happy ya. Ini masih banyak juga rekan-rekan Infomedia yang memesan, tapi saya tidak bisa menampilkan di sini, mohon maaf. Jadi beliau juga happy juga. Nah, ini produk pertama adalah yang saya sampaikan tadi dari kebun saya. Ini produk kale ya, produk sayuran, kemudian selada. Nah, ini untuk selada ini karena dia tidak bisa ditempatkan dalam satu row dengan ketiga tanaman ini, maka saya menanamnya di tempat yang terpisah. Kemudian yang berikutnya ini ada pakcoy. Pakcoy ini atau pokcai ya. Pokcai ini harganya adalah 30.000 per kilo. Kalau kale yang pertama atau kale lah, kalau lidahnya orang Jawa bilang kale gitu ya. Itu saya jual 80.000 per kilo. Kalau di supermarket bisa 120 sekian lah, itu agak susah. Kemudian untuk kangkung, nah kangkung ini sangat mudah ya, paling mudah ya rekan-rekan ada sekalian untuk memulai hidroponik. Intinya saya jual 5.000 per ikat. Jadi kepuasan apa yang saya dapatkan adalah di samping tadi ada cuan ya, ada duit. Saya sangat puas dengan apa yang saya hasilkan. Kalau saya melihat tanaman tumbuh subur dan banyak pemesan, itu yang bikin saya puas gitu ya. Nah, ini produk kami berikutnya adalah yang hidroponik set. Ini tadi yang pertama adalah wall set. Jadi kalau kita di rumah ada space, tetapi matahari lebih lama mengenai ya lidah, mengenai dinding. Saya sarankan menggunakan model ini ya. Jadi nempel di dinding. Jadi dari atas sampai bawah semuanya dapat sinar. Itu kalau cahaya matahari lebih banyak ke dinding. Jadi biasanya seperti ini, yang di depan pot ini tidak kena sinar matahari, sehingga nanti tanaman kalau di ini ya, di hidroponik ada istilah namanya kutilang. Kutilang itu adalah kurus hilang karena kurang sinar matahari kalau di hidroponik. Kemudian ini yang standing sheet. Jadi ini saya buat ini semuanya tanpa lem. Baik, semua model yang saya tampilkan ini tanpa lem ya. Jadi tanpa lem dan tidak bocor. Jadi nanti
teman-teman, adik-adik yang berminat, boleh kita sharing bagaimana mungkin merangkai pralon sekian banyak tanpa lem dan tidak bocor. Ya, itu ada kiatnya, nanti saya bisa sharing dengan saya. Kemudian berikutnya ini adalah table ya, table full set. Jadi table ada atapnya. Yang berikutnya ini table style. Jadi biasanya table style ini kalau di rumah pemesan sudah ada atap. Jadi atapnya itu harus tembus sinar matahari. Tapi yang paling bagus sebenarnya standarnya adalah plastik UV ya. Seperti yang gambar yang sebelahnya itu kan plastik UV. Jadi ultraviolet dia akan menyaring sinar sesuai yang dibutuhkan tanaman. Kalau pakai atap plastik itu bisa juga. Yang penting tembus sinar matahari. Dan di samping tembus sinar matahari harus banyak oksigen ya, harus banyak angin. Jadi ada angin, bukan pengap dan sebagainya. Makanya kalau kita membuat greenhouse atau rumah plastik ya, bukan rumah kaca. Untuk hidroponik di dalam harus kita pasang kipas dan exhaust ya, exhaust fan untuk mengeluarkan uap panasnya. Ya, jadi ini kemudian kita pertanyaannya, kalau memulai hidroponik di rumah apa yang perlu kita siapkan gitu ya. Jadi ini pemahaman hidroponik ini adalah sebenarnya cukup simpel, jadi teknik menanam tanpa tanah ya. Jadi metan atau media tanamnya adalah nutrisi atau air. Jadi unsur haranya disiapkan dalam bentuk air dan diserap lewat akar. Jadi ini kalau kita baca merupakan salah satu teknik budidaya tanaman yang menggunakan air sebagai media tanam. Jadi kalau hidroponik dengan air media tanamnya, kalau organik dengan tanah sebagai media tanamnya. Nah, mungkin menanyakan lagi ya, hidroponik ini lebih aman hidroponik atau lebih aman urban-ponik gitu ya. Jadi banyak pertanyaan di seminar yang saya ikuti atau diskusi. Kebanyakan hidroponik ini organik atau kimia ya gitu ya. Jadi begini, saya akan sampaikan dulu biar untuk pemahaman kita semua bahwa tanaman itu sayuran ya, terutama sayuran. Ini ada hidroponik, ada organik, ada anorganik. Ya. Pertama, ini urutan dari pengalaman saya dan materi yang pernah saya baca dan pengalaman ilmu yang saya dapat. Tingkat keamanan pertama ya dari untuk dikonsumsi adalah hidroponik. Setelah hidroponik adalah organik. Setelah organik adalah anorganik atau konvensional. Mengapa? Oke, kita lulus satu persatu ya. Hidroponik adalah medianya adalah air. Ada air sehingga cukup bersih. Kita ambil satu contoh selada ya. Selada yang biasa kita makan mentah. Ya, kita makan mentah, kita pakai lalap ataupun kita ada olahan lain tapi berbahan mentah. Kemudian hidroponik tanpa pestisida. Jadi dan jarang sekali terkena hama. Ya, jadi hidroponik ini sangat bersih. Kalau saya bilang dulu saya pulang kerja masih pakai pakaian dari kantor, saya langsung ke kebun ya, langsung ke kebun ngecek. Cukup sih hidroponik ini cukup kita celupin aja, kita celupin namanya TDS meter untuk mengukur kepekatan nutrisi. Contoh untuk selada kita bicarakan yang kita konsumsi mentah ya. Selada itu kan 800. Kita celupkan aja ke tandonnya, ke nutrisinya. Kalau masih
Di 800 fine, oke, kita nggak apa-apain. Tapi begitu dia naik menjadi 900, cukup kita tambah air biasa ya, kita tambah air baku. Itu sudah normal kembali. Hanya seperti itulah. Kalau bicara pH, rata-rata kalau di kawasan Bintaro pH-nya masih cukup ya, karena kebutuhan pH untuk hidroponik ini ada di 5,5 sampai 6,5. Jadi masih cukup bagus. Rata-rata di 5,6. Kalau di Bintaro ya 5,6, 5,8 saya sering ukur. Nah, mudah-mudahan ini ada Bu Ika Nursari ya. Saya pernah ukur pH di perumahan Bu Ika Nursari itu di Bintaro, Puri Bintaro. Itu di sana 5,8. Jadi cukup bagus untuk hidroponik. Jadi kita tidak perlu menghiraukan atau khawatir dengan pH. Kemudian berikutnya, kalau kita konsumsi mentah untuk yang organik, oke ya. Organik ini medianya tanah, kemudian pupuknya pakai pupuk kandang. Oke, kita ulas pupuk kandang. Pupuk kandang ini ada namanya bakteri ya, bakteri dan sistem atau unsur hara yang diserap tanaman adalah menggunakan bantuan dari bakteri pengurai. Nah, pertanyaannya gini, amankah kita konsumsi mentah? Jawabannya aman, selama kita memastikan saat mencuci bersih ya, bersih dari bakteri. Kalau hidroponik sudah jelas, tanpa tanah, bebas dari bakteri, dari pupuk kandang, gitu ya. Jadi kalau organik, tingkat keamanannya di bawah hidroponik, karena kemungkinan ada bakteri dari pupuk kandang tadi ya, dari pupuk kandang yang terbawa saat pencuciannya. Maka triknya apa? Triknya kita rendam air garam sebentar. Itu sudah membunuh kuman-kuman yang ada di sayuran. Kemudian berikutnya adalah anorganik atau konvensional yang kita tanam di ladang-ladang. Itu pupuknya ada pupuk kandang, ada pupuk kimia, yang satu lagi pakai pestisida kimia. Jadi apakah tiga-tiganya ini aman dikonsumsi? Jawabannya aman selama pencuciannya bersih dan bebas dari bakteri. Kita jamin itu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita bicara sayuran anorganik itu bukan takut karena kimia, bukan. Kita konsumsi. Jadi kalau dari pupuk kimia itu diserap tanaman itu sudah sesuai dengan kebutuhan tanaman. Jadi aman ya. Yang tidak aman itu adalah ada sisa-sisa pestisida yang masih menempel di tanaman itu. Ya, yang kita konsumsi. Jadi kalau pupuknya yang terserap itu sudah terurai sesuai kebutuhan. Jadi lewat unsur hara sudah ion-ion sudah terserap oleh tanaman sesuai kebutuhannya. Jadi jangan sampai kita parno ya, kita takut mengkonsumsi sayuran yang bukan organik. Jadi sebenarnya bukan pupuk kimianya yang bahaya, tapi pestisidanya untuk membunuh hamanya itu yang bahaya karena dia masih menempel di sayuran itu. Jadi ini tiga hal ini tingkat keamanannya lebih aman di hidroponik. Menurut pengalaman yang dari seminar-seminar yang saya ikuti. Oke, kita lanjut. Nah, di sini saya akan sampaikan kembali, tadi sudah sempat saya sampaikan keunggulan-keunggulannya ya. Nah, hidroponik menjadi solusi bercocok tanam di lahan sempit. Betul, jadi kalau adik-adik, teman-teman semua, nanti langsung dilihat di rumah, di bawah jendela ada space, ya cukup 40 cm kali 40 cm lah, dan dapat sinar matahari yang bagus, itu sudah bisa memulai bertanam dengan sistem wick, dengan bak ini ya. Sebenarnya yang paling bagus adalah
bak styrofoam bekas buah. Jadi bisa dibeli di tukang-tukang buah itu, box sempitnya rata-rata per satu box itu 4.000 ya, Rp4.000. Itu bisa memulai sistem WIG di bawah jendela. Jadi di bawah jendela itu satu box itu bisa 20 pohon lah, 20 pohon. Kemudian tidak memerlukan tanah sehingga lebih bersih. Ya betul. Jadi karena dia di atas tempat, di atas nampan, di atas meja, sehingga lebih bersih dan tidak memerlukan tanah. Makanya petani hidroponik ini berbeda dengan petani konvensional. Jadi kalau petani konvensional pulang dari kebun kita ada lumpur, tapi kalau petani hidroponik ini kita bisa sambil whatsappan, bisa sambil merokok, dan bisa pakai dasi malah, ke kebun bisa pakai dasi. Kemudian ketiga, pemakaian air lebih efisien. Ya, artinya gini, karena kita tidak perlu menyiram, dan pupuk sudah kita siapkan dalam bentuk cair. Kalau kita di rumah ada 5 pohon cabai gitu ya, setiap hari sore kita siram ya, setengah ember gitu ya. Jadi berapa tuh air yang dibutuhkan? Beda dengan hidroponik. Jadi hidroponik, kalau kita punya bak penampungan sekitar 50 liter, itu tidak habis 2 minggu. Kemudian dapat dilakukan indoor maupun outdoor. Nah, solusi untuk adik-adik atau teman-teman yang tidak memiliki lokasi di luar rumah, rumahnya memang sudah pas banget gitu ya, tapi di dalam rumah masih ada space, taruhlah di samping meja makan. Di samping meja makan, kita mau nanam selada, biar kalau lalap tinggal metik. Itu bisa solusi indoor menggunakan namanya grow light ya. Jadi ada lampu khusus atau bohlam lampu khusus yang didesain untuk pertumbuhan tanaman. Jadi kalau kita lihat di negara-negara yang punya iklim dingin, matahari tidak terlihat, maka dia menggunakan teknologi indoor ini. Dan kalau outdoor tadi sudah kita jelaskan ya. Nah, kelima adalah hasil produksi cenderung lebih banyak. Maksudnya gini, pengalaman saya berhidroponik, ini jarang sekali gagal gitu ya. Umpamanya kita bandingkan konvensional, hujan besar, pada roboh, pada mati gitu ya. Kalau hidroponik tidak, insya Allah tidak selama penempatannya dan tidak terkena hujan. Jadi harus pakai atap. Kalau kena hujan gimana? Nah, kalau kena hujan ada lagi triknya. Kalau kena hujan itu sudah pasti air nutrisi akan tercampur air hujan sehingga pH-nya akan turun. Kalau pH turun, maka tingkat keasaman itu semakin tinggi. Kalau tingkat keasaman semakin tinggi, akar tidak akan bisa dengan baik menyerap unsur hara atau nutrisi yang ada, sehingga menimbulkan busuk akar dan mati. Jadi simpel. Jadi kalau kita punya pot, kita biarkan kehujanan, apakah bisa? Bisa. Tapi syaratnya setelah kehujanan, nutrisi harus kita ganti. Kita ganti yang baru. Gitu ya. Kalau pakai WIG agak repot, tapi kalau pakai model talon, cukup kita siapkan outputnya 2. 1, kembali ke tandon atau nutrisi, yang 1 kita buang keluar. Jadi kalau hujan kita tutup yang 1, mesin kita matikan, setelah keran pembuangan kita buang. Jadi banyak solusi, nanti kita bisa diskusi. Kemudian nilai jual sayuran yang dihasilkan lebih tinggi. Betul. Pengalaman yang saya lakukan memang hidroponik ini punya punya segmen atau pangsa pasar tersendiri. Contoh Pak Choi gitu ya. Pak Choi itu kalau di tukang sayur yang biasa lewat di kompleks saya, itu 1 kilo 15.000. 1 kilo 15.000. Kalau kita lihat kasat mata sama, segernya sama. Cuman kalau kita petik, kita apa ya namanya? Kalau kita sobek, kita patahin berbeda. Kalau hidroponik itu kita patahin langsung patah. Gitu ya. Karena renyah dia.
Tapi kalau yang sayur konvensional kita patahin ya bengkok-bengkok aja gitu, nggak krek gitu. Tapi saya menjualnya 30.000 per kilo untuk pokcai ya, atau sawi sendok ya, orang-orang bilang sawi sendok. Jadi memang harganya lebih tinggi. Kemudian menjadi alternatif kopi ya. Ya. Mohon maaf, benar. Kemudian mohon maaf, menjadi alternatif hobi dan peluang cuan yang jika kita tekuni ya, cuan istilah Cina itu hepeng lah, uang lah. Jadi kalau kita tekunin, tadi sudah saya gambarkan. Sekarang saya menekuni itu dan saya cukup happy ya, enjoy juga gitu. Jadi inilah 7 ya, salah 7 lah, salah 7 keunggulan. Kayaknya keunggulan yang lain cukup banyak. Nah ini tadi saya sampaikan untuk indoor ya, saya juga pernah juga melayani pesanan ya. Ini di sekolah ya, sekolah ini bisa dilihat di Instagram kami di sekolah unggulan ya, sekolah unggulan di daerah Bogor ini indoor ya. Nah, mereka memesan karena bukan di luar tapi di dalam untuk praktek bertani siswa. Jadi ini memerlukan cahaya artifisial untuk mendukung pertumbuhan melalui bantuan LED grow light. Nah ini LED grow light ini sebenarnya cukup efektif, namun kalau dibandingkan dengan outdoor biayanya lebih mahal. Jadi kalau kita beli yang satu bohlam yang 5 watt itu harganya 31.000 ya kalau di online, atau yang satu slab yang panjang 1 meter, jadi kita bentangkan gitu, panjang 1 meter itu 85.000. Jadi tapi ini salah satu solusi kalau kita berminat membuat hidroponik di dalam rumah. Nanti boleh saya bantu solusinya kalau memang berminat, tinggal menghubungi saya. Kemudian kalau outdoor ini sudah umum ya, sudah umum direkomendasikan untuk memperoleh cahaya matahari UV dengan waktu terbaik pada pagi sampai pertengahan hari. Jadi ini juga kita ada treatment, kalau memang mataharinya terlalu terik, kita bisa lapisin lagi plastik UV kita dengan paranet ya. Paranet itu yang jaring-jaring plastik yang hitam, itu adalah dia mengurangi sinar ya, mengurangi sinar matahari. Karena kalau matahari terlalu terik, apakah tanaman akan mati? Tidak. Tapi kita boros. Boros nutrisi karena penguapan nutrisinya menjadi semakin tinggi. Jadi kita harus sering nambah nutrisi ya, pupuknya. Nah, ini contoh populer, ini ada Wick System. Wick System ini basic ya. Kita belajar dari sana, nanti kita juga belajar, dan saya buatkan video juga Wick System ini. Jadi dari Wick System, nanti kita puas, pengen berkembang dengan sistem yang lain, dengan jumlah yang banyak, bisa hubungi saya, atau bisa lihat juga di YouTube ya, ada banyak. Kemudian yang kedua adalah Kresge ya. Kresge ini mirip, nanti ada gambarnya dengan Wick System. Kemudian ada NFT, kemudian ada DFT, ada drip system, ada juga aeroponik. Jadi ini yang populer ya. Apakah ada lain? Ada. Jadi 6 ini yang populer, dan komunitas saya banyak yang mengembangkan ini. Jadi komunitas hidroponik Tangerang Selatan ini banyak yang mengembangkan ini, kecuali yang poin 6 ya. Poin 6 kemarin kami sempat melakukan uji coba, cuman ternyata agak riwah juga ya. Jadi aeroponik ini kita perlu satu pompa sirkulasi yang bertekanan tinggi. Jadi udah nutrisi itu kita
semprot udah berupa uap. Jadi kita semprotkan ke akarnya berupa uap. Jadi kemarin sempat mencoba, tapi ternyata kawan juga nggak worth it, lebih mahal. Jadi nggak sabar juga gitu. Nah, inilah ya weak system atau nutrient solution. Ini tanpa pompa air, tapi menggunakan sumbu atau flanel. Sumbu ini fungsinya untuk apa? Sumbu ini fungsinya untuk menyerap nutrisi ya, menyerap nutrisi. Kemudian kalau kreski ini mirip, tapi tidak menggunakan sumbu. Caranya bagaimana? Nutrisi yang kita siapkan itu harus menyentuh akar. Menyentuh akar. Ini kita lihat ya, makin lama nutrisinya makin berkurang, tapi akarnya semakin panjang. Jadi ini kontainer yang kita siapkan harus cukup besar sehingga sampai panen tidak habis, atau bisa juga kita tambah kalau kita bisa cek ya. Jadi ini cukup net pot, ada net pot, ada rock ball media tanam, atau ini ada sekam bakar boleh, terus hidroton boleh. Hidroton itu adalah semacam batu bata yang bulat-bulat tanah dibakar itu. Kemudian berikutnya adalah DFT ya, DFT system. Nah, DFT system ini sudah menggunakan water pump atau pompa air. Jadi ini air nutrisi berputar melewati akar tanaman. Jadi sisa nutrisi yang diserap tanaman kembali ke tandon atau penampungan dan diputar kembali. Nah, ini keuntungannya ada, kerugiannya juga ada. Jadi ada untung, ada rugi. Saya bacanya gitu biar mudah ya. Keuntungannya adalah kalau listrik kita padam, itu di peralon atau di guli masih tersimpan nutrisi. Jadi dia cukup ya. Tapi kerugiannya, kekurangannya, dia masih kurang dari oksigen ya. Oksigennya berkurang karena dia menggenang, bukan mengalir. Yang berikutnya adalah ini NFT. NFT ini kebalikan ya. Kebalikan kalau kita bicara keuntungan kerugiannya, kebalikan dari DFT. Kalau NFT ini pertumbuhannya cepat karena dia oksigennya banyak, airnya mengalir tanpa genangan. Jadi itu keuntungannya. Kerugiannya kalau listrik padam dalam waktu lama wassalam juga gitu. Jadi kita harus menjaga supaya listrik atau airnya tetap memutar, bersirkulir dengan baik. Nah, ini untuk drip system ya. Drip system ini kita di komunitas banyak menerapkan di hidroponik untuk tanaman buah ya. Namanya untuk tomat, untuk cabai, untuk terong gitu. Jadi ini sistemnya seperti apa? Jadi nutrisi kita teteskan ke akar. Jadi kita teteskan ke akar, kelebihannya kembali lagi ke tandonnya dan diputar lagi gitu. Jadi kita teteskan ke akar langsung. Tetek akar langsung, kelebihan kembali ke tandon. Nah, tadi yang saya sampaikan gambaran aeroponik yang cukup rumit ya. Ini harus dengan water pump yang bertekanan tinggi sehingga dengan sprayer di ujung-ujung pipa itu sehingga semburan keluar cukup kencang sehingga berupa uap, tidak berupa air. Jadi langsung dikenakan ke akar tanaman itu, ke akar tanaman, dan kita wadah atau tandonnya harus cukup besar. Jadi karena kelebihan uap tadi kembali lagi biar kita bisa manfaatkan. Nah, hidroponik sistem weak ini merupakan yang paling sederhana ya. Jadi dengan sumbu ini saya sarankan kalau kita akan memulai mencoba ini dengan sistem weak, ini saya perlihatkan. Tadi saya sampaikan ini menggunakan baknya bukan bak kue ya, kue yang dari plastik itu ternyata cenderung menyerap panas. Kalau ini menggunakan styrofoam bekas kotak buah. Jadi saya biasa beli 4.000 ya, 4.000.
4.000 gitu. Kita buat seperti ini. Nanti di dalamnya kita lapisin plastik ya. Jadi plastik kita lapisin plastik lagi biar tidak bocor. Dan ini tidak tahan panas. Dan ini tahan panas. Jadi karena kalau dia menyerap panas, maka nutrisi akan berlumut. Ya, ada lumutnya. Tadi pengalaman dengan buat kue tadi itu berlumut, maka saya cat hitam biar nggak tembus sinar matahari. Jadi seperti itulah uji coba yang saya lakukan sehingga saya percaya diri untuk menekuni bisnis ini. Nah, ini kekurangannya ya air nutrisi yang diberikan tidak dapat kembali ya karena dia ada di situ. Dan satu lagi yang perlu saya share di sini, ini rawan ada jentik nyamuk. Ya, kalau sistem WIC karena airnya berhenti di situ dan ada lubang-lubang udara, rawan untuk jentik nyamuk. Solusinya seperti apa? Nah, solusinya seperti saat ini yang saya lakukan. Kalau untuk menanam selada, menanam pakcoy, itu tingkat kepekatan nutrisi maksimal di 1.200. Saya lepas ikan cupang ya. Jadi simbiosis mutualisme. Jadi saya lepas ikan cupang untuk memakan jentik-jentik nyamuk itu. Karena kita nggak mungkin kita ganti nutrisinya 3 hari sekali. Jadi sahabat semua, adik-adik semua, kita harus tahu ya siklus jentik-jentik nyamuk itu setiap 3 hari pasti ada nih. Kalau tempatnya memang ada nyamuk. Ini bisa kita lihat pertumbuhannya ya. Ini ada selada merah, ada pokce ya. Jadi kita cukup dengan pok buah dulu kalau untuk memulai. Nah ini inspirasi ya kalau kita mau mencoba menanam dengan hidroponik. Ini ada mentimun, ada bawang ya, ada bawang putih, bawang merah, ada bawang bombay, ada tomat. Nah, untuk mentimun dan tomat ini kita harus menggunakan namanya nutrisi sayur buah. Nutrisi sayur buah. Kalau yang selain itu nutrisi sayur daun. Nah, terus pertanyaannya, ini kan ada bawang merah, ada bawang bombay ya. Oke, bawang merah, bawang bombay kita menggunakan nutrisi sayur daun. Namun ini treatmentnya berbeda. Pot media tanam yang kita pergunakan berbeda dengan bayam, kangkung dan sebagainya. Karena ini umbinya ada di pot. Umbinya ada di pot dan dia akan membesar sehingga harus kita siapkan pot yang besar. Terus ada lagi yang tanya, kalau umbinya di bawah tanah apa bisa? Bisa. Jadi saya pernah mencoba kentang ya, kentang. Teman-teman tahu ya kentang. Kentang itu kita menggunakan nutrisi sayur dan bijinya ya apa ya, buahnya ya. Kentangnya itu berada di dalam pralon. Jadi cukup rumit juga pada saat memanen. Ya nggak apa-apa namanya uji coba. Makanya kalau untuk kentang tentunya harus dipersiapkan bagaimana nanti cara menanamnya karena hasilnya atau buahnya itu bijinya ya biji lah kalau kentang itu ada di dalam pralon. Kalau kita lihat di bawah tanah ya. Terus tadi Pak Isan menanyakan bisa nggak pohon durian di hidroponik? Gitu. Sebenarnya prinsipnya bisa karena unsur hara atau pupuk yang diperlukan terpenuhi dari nutrisi atau AB mix lah, oke dari AB mix. Saya pernah mencoba kelapa bisa. Jadi tergantung pot yang kita siapkan ya. Ya sisinya bisa, cuman kalau durian potnya seperti apa gitu ya? Apakah oke? Kita simulasikan kita menggunakan tong ya, tong bekas tong yang kita potong. Itu bisa teknisnya. Jadi kita harus siapkan sumbunya kita siapkan sebelum akarnya keluar dari tong. Jadi tong itu kita lubangin bawahnya untuk akar keluar. Dan di bawahnya kita siapkan ember yang besar untuk menaruh nutrisi. Itu nanti jadinya sistem Krebsky, bukan sistem WIC ya, karena nggak pakai sumbu. Jadi nanti akarnya langsung menyerap nutrisi dari bak yang lebih besar dari potnya. Jadi kalau kita lihat nanti ada ppm-nya berapa. ppm-nya kita samakan. Seperti kita menanam
tomat itu ada di 3.600 ya, 3.600 untuk tomat. Kalau untuk pokca ini kan 1.200. Jadi tinggal kita masukkan nutrisinya dari situ. Jadi tidak mungkin. Yang penting kita pelajari dulu ya. Jadi intinya semua nutrisi kebutuhan unsur hara sudah disiapkan di pupuk nutrisi cair. Nah, ini basic kit untuk hidroponik yang wajib kita miliki ya. Ini wajib, kecuali ada kecualinya. Jadi untuk pH meter tadi boleh punya, boleh enggak. Ini pH up, pH down. Ini tujuannya gini, kalau nanti di praktek juga saya sampaikan, kalau pH-nya terlalu rendah, di bawah 5, maka kita kasih pH up. Ini ada aturan pakainya juga. Atau pH-nya terlalu basah, terlalu tinggi, kita kasih pH down. Nah, ini net pot dan panel. Jadi ini potnya tadi kalau untuk pokca ya, untuk pokca, bayam dan sebagainya. Tapi kalau untuk bawang jangan pakai net pot seperti ini, karena nanti biji buahnya nanti akan memecah pot itu. Jadi satu bawang kadang ada 2 dan 1, tapi besar dia. Besar nanti menekan pot itu, nanti bentuknya juga lucu. Jadi lonjong ke bawah gitu. Kemudian yang terakhir ini adalah rock wool. Rock wool ini adalah media tanam saat kita membuat bibit. Nah, karena ini rock wool ini bentuknya seperti busa, sebenarnya ini kalau saya baca, ini dibuat dari bebatuan ya, yang dipanaskan sekian ribu derajat, sehingga menjadi kayak serat-serat gitu. Nah, ini pada saat kita membuat bibit, harus dijaga kelembapannya ya. Kelembapannya harus dijaga, tidak boleh basah dan menggenang. Karena kalau basah dan menggenang, nanti akan berlumut. Berlumut nanti di video prakteknya akan ditampilkan. Oh ya, info nanti setelah video praktek kita ada sesi tanya jawab ya. Oke. Nah, ini tabel ppm, nanti bisa share juga. Ini materi ada di Bu Yanti, bisa diminta juga kalau mau memulai pokca atau kangkung, tabel ppm-nya berapa itu bisa dilihat juga. Kemudian ini proses pembibitan ya, nanti ada prakteknya, kita percepat aja. Jadi semai bibit itu 2 hari mulai muncul tunas. Kemudian 3 hari sudah mulai ada daun. Kemudian 10 hari ini siap dipindahkan ke netpot. Makanya saya tidak sempat membuat video baru karena saya harus menyiapkan proses ini. Kemudian proses pindah tanam. Ini biasanya yang ibu-ibu yang pesan dan WA ke saya, ini adalah proses yang sangat menyenangkan gitu. Jadi pada saat membuat bibit berhasil, senang, terus mindahin ke tanam, ini biasanya dia beserta keluarganya nih, pada diajak gitu ya, cucu-cucunya gitu. Jadi happy-nya di situ. Ternyata saya malah nggak pernah berpikir kalau pada saat mengajak cucunya, anaknya yang kecil untuk belajar memasukkan ke sini itu merupakan kebahagiaan tersendiri. Nah, ini tadi keunggulan hidroponik dan organik, tadi sudah sempat saya sampaikan. Jadi lebih aman dari serangan hama, sayuran tumbuh lebih cepat karena banyak oksigen yang berasal dari air tersedia di itu. Sayuran lebih segar dan bersih serta hasil panen lebih banyak. Jadi faktor gagal karena cuaca, karena hujan, rubuh dan sebagainya itu kecil. Atau mungkin kalau ini dimakan ternak gitu ya, atau dimakan ulat itu yang lebih ini. Nah, kalau organik ini menggunakan sumber hara dari pupuk organik sehingga aman dari pestisida. Jadi ini juga tidak pakai pestisida. Kalau organik ya, mudah-mudahan semuanya komit terhadap aturan itu. Kemudian namun organik ini kalau kita mau menjadi rekanan sayur organik itu juga ditanya juga umpamanya kambing yang menghasilkan pupuk organik ini makanannya apa? Oh, saya kasih kita bikin biasanya kalau kambing kan sekarang kan fermentasi ya, dari jerami, dari dedak dan sebagainya. Tapi kalau sapi, pupuk sapi akan ditanya, rumputnya ini yang dimakan sapi organik apa bukan? Nah, ini agak ribet juga gitu ya. Pupuknya jangan-jangan pakai pupuk kimia, terus membasmi hamanya pakai pestisida. Nah,
Ini agak ribet. Kemudian yang sayuran organik cenderung lebih tahan lama, ya, dikarenakan hanya menggunakan bahan dan cara penanaman yang alami. Nah, pestisida tadi saya sampaikan, tip sangat mudah membuat pestisida. Kalau tanaman kita ada hama, ada kutu-kutu kecil, biaya murah, aman, ramah lingkungan, bebas hama, dan kualitas tanaman lebih baik. Jadi bawang putih ini kalau kita memulai menanam, itu ini tingkat basmi racunnya juga berbeda. Jadi kalau kita baru memulai nanam, kira-kira 10 hari, maka bawang putih ini ditumbuk, direndam cukup 1 hari, dan disaring, kita semprotkan. Termasuk untuk sanitasi lingkungan, pencegahan hama. Kalau pencegahan hama, kena hama atau tidak, kita semprot. Dengan bawang putih ini, 1 siung bisa untuk 1,5 liter air. Jadi saya biasa pakai botol aqua yang besar itu. Kalau untuk sanitasi, saya rendam, pagi saya rendam, sore saya semprot. Tapi kalau untuk tanaman menjelang panen yang terkena hama, maka tingkat basminya kita tingkatkan. Kita buat 1 hari 1 malam. Jadi pagi kita rendam, kita endapkan 1 malam, besok pagi kita saring, kita semprot. Ya, jadi ini cukup mudah, banyak lagi. Banyak dengan tomat juga bisa, dengan kunyit juga bisa, cuman saya sampaikan di sini yang lebih mudah. Atau yang bapak-bapak tinggal ke dapur minta sama istri ya, bawang putih yang kayak apa sih? Kan gitu. Kalau nggak tahu, tinggal, itu mudah. Nah, ini rekan-rekan adik-adik sekalian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini membawa menjadikan aspirasi untuk ke depan, langkah menuju tadi yang saya sampaikan, Pak Ihsan sampaikan, survive setelah bekerja gitu ya. Baik survive terhadap hati kita maupun survive terhadap finansial kita. Itu adalah pilihan yang bisa kita rencanakan. Baik, terima kasih. Berikutnya saya akan sampaikan video praktek, dan untuk Pak Moderator nanti setelah video praktek juga bisa kita adakan sesi tanya jawab. Baik, saya akan untuk ini Pak, lanjut video prakteknya. Untuk sistem WIC dari mulai pembuatan bibit sampai penanaman ke dalam pot dengan sistem WIC. Baik, gimana kelihatan? Pak Mulya Rasul bisa melihat? Jelas, Pak. Oke. Kelihatan. Ya, oke. Adik-adik, sekarang kita lanjut ya untuk praktek dari mulai pembuatan bibit sampai menanam ke pot. Adik-adik semua udah punya ya spek seperti ini. Coba yuk kita buka satu persatu. Isinya apa? Ini adalah pupuk Abemik ya. Ini nutrisi yang akan kita pergunakan nanti untuk pertumbuhan tanaman. Kemudian ini ada net pot, ada 8 net pot. Ini namanya kain flanel. Ini untuk sumbu ya. Nanti sumbu inilah yang menyerap nutrisi ke tanaman dari potnya. Kemudian ini ada bibit ya, bibit kokce, ini nanti yang akan kita praktekkan kalau membuat bibitnya. Nah, ini ada rock wool ya. Rock wool ini adalah media tanam saat membuat bibit. Nah, ini yang tidak kalah penting. Ini ada TDS meter dan pH meter. Ini untuk mengukur pekatan nutrisi dan keasaman nutrisi agar akar dapat dengan sempurna menyerap unsur hara atau nutrisinya ya. Nah, di sini ada juga yang adik-adik lihat ya. Ini ada pH up dan pH down. Ini kalau pH-nya terlalu rendah kita naikkan,
kalau terlalu tinggi kita turunkan biar nggak terlalu asam. Nah, ini nanti ini untuk tatakan bibit. Jadi ini untuk cara membuat bibitnya. Ini lidi dan ini plastik hitam. Plastik hitam nanti untuk menutup. Ini juga ada gelas ukuran ya, 1 liter. Ini air bakunya untuk membuat nutrisi. Baik, sekarang kita lanjut cara membuat bibit ya. Untuk pembuatan bibit, pertama kita susun dulu ya rock woolnya ya. Kita susun di tempat yang sudah kita siapkan tadi. Kita susun satu persatu. Kemudian ini bibit kita taruh di wadah ya biar mudah nanti mengambilnya. Ini untuk mempermudah pengambilan aja. Setelah selesai, ini kita siram pakai air, rock woolnya kita siram pakai air sampai merata. Tapi jangan sampai menggenang ya, sampai merata saja, sampai basah, jangan sampai menggenang. Ya, ini sudah. Lalu dengan lidi kita buat lubang, jangan terlalu dalam ya, cukup diputar-putar saja. Ini kalau terlalu dalam nanti bibitnya masuk terlalu dalam, susah keluar saat sudah mulai tumbuh daun. Nah, kemudian untuk mengambil bibit cukup ini lidinya kita basahkan, langsung kita ambil satu persatu kita masukkan ke lubang, tapi jangan terlalu dalam ya, hanya di bibirnya saja. Ya, setelah selesai kita coba ya, agar kita goyang-goyang agar airnya membasahi bibit. Nah, kelebihan air kita kembalikan dulu ke sini ya, biar tidak terlalu basah. Cukup lembab. Setelah selesai kita tutup dengan plastik yang berwarna hitam biar tidak terkena cahaya dan menjadi lembab. Nah, ini kita tutup selama 2 malam 1 hari ya. Ini kan kita buat Jumat sore ya. Nah, nanti berarti kita buka di Minggu pagi. Sekarang kita simpan di tempat yang tidak kena sinar matahari. Kita buka ya sekarang, kita lihat. Nah, ini sudah berkecambah, bahkan sudah ada yang mulai berwarna hijau daunnya. Ini langsung dikenakan sinar matahari ya, tapi nggak boleh kena hujan. Kira-kira 7-10 hari, nanti baru kita pindahkan ke net pot. Nah, setelah 10 hari akan tumbuh daun berjumlah 4 seperti ini. Nah, ini saatnya kita pindahkan ke net pot untuk kita tanam. Adik-adik, sekarang saatnya kita membuat larutan nutrisi ya. Kita akan buat 2 liter larutan dengan ppm, kita ukur nanti 1000 ppm ya. Kita ambil 2 liter, 1, 2. Nah, ini untuk Abimik A, ini 5 ml ke dalam 1 liter air. Berarti ini kita kasih 10 ml ya. Nah, 10 ml ini satu gayung ini kira-kira 2 ml. Berarti 5 ini ya, 5 tutup ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita masukkan larutan B, sama juga 5 tutup. 1, 2, 3, 4, 5. Dan kita aduk untuk mendapatkan 1000 ppm ya. Kalau kurang nanti kita tambah PMIC-nya. Tapi menambahnya harus A dan B harus sama ya.
Coba kita ukur, kita hidupkan dulu. Ya, ini udah 1086, cukup lah ya. Nanti sampai panen kita tambah sedikit sampai di 1200 ppm. Setelah itu coba kita ukur pH-nya ya. Nah, ini pH 5,6. Ini masih cukup ya, standarnya 5,5 sampai 6,5. Kalau kita mau naikkan dengan pH up bisa, tapi sedikit-sedikit ya. Nah, ini sudah cukup, sudah bisa kita jadikan ukuran untuk tahap pertama. Nah, nanti setelah 2 minggu lagi ditambah nutrisinya sampai panen. Sekarang saatnya kita menanam bibit di dalam pot. Ini cara memasukkan flanelnya. Kita lihat ya adik-adik ya, di bawah sini kita masukkan, kita tarik, langsung kita keluarkan lagi di sini, kita tarik supaya sama ya. Nah, ini udah cukup. Lalu bibit kita taruh aja, kita taruh, kita masukkan, kita tekan sedikit dengan 2 jari, langsung kita taruh ya. Nah, ini bibit yang terakhir ya, yang terakhir kita masukkan, jadi ya, pelan-pelan. Ini sudah selesai satu pot. Ini sistem week ya, sistem week dengan 8 pot. Jadi ini nanti 35 hari dari hari ini sudah bisa dipanen. Oke, tetap semangat, selamat mencoba, salam hijau. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu, salam hijau. Itu unik, salam hijau ya. Saya kembalikan waktu kepada moderator. Terima kasih banyak kesempatan yang diberikan kepada saya, Urban Ponik. Dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Dan mohon maaf juga ya, saya tadi sempat terharu melihat penyemangat dari rekan-rekan sekalian. Baik, terima kasih. Kita lanjut sesi tanya jawab. Monggo silakan Pak Moderator, waktu saya kembalikan. Ya, terima kasih banyak Pak Joko, luar biasa sharingnya ya, yang sudah memiliki lebih dari 350 pot Pak. Mudah-mudahan setelah sharing ini bisa 500 pot nanti yang Pak Joko miliki. Alhamdulillah. Luar biasa Pak, ini sudah ada pertanyaan banyak sekali yang masuk Pak Joko. Ya, ada dari praktisi, ada yang baru mau mulai gitu ya Pak ya. Tapi saya coba saring dulu ya. Mohon maaf buat rekan-rekan yang belum bisa kami bacakan pertanyaannya ya. Karena ini banyak sekali. Baik, ini dari Kang Dera Kartiwa. Kang Dera Kartiwa ada 3 pertanyaan. Yang pertama, Pak Joko, saya sudah berhasil tanam pakai week system. Tapi pakcoy dan kangkung saya nggak sebesar harapan. Kenapa ya Pak? Karena kalau dipikir nutrisi sudah sesuai aturan. Nah, itu pertanyaan pertama, Pak. Pertanyaan keduanya, saya nggak pakai rumah hidroponik, Pak. Maka risiko hama ada. Nah, saya nggak bisa pakai wawang putih. Kalau pakai ekstrak daun nimba, boleh nggak? Gitu ya. Nah, yang pertanyaan terakhir nih, Pak, nggak mau ketinggalan dia. Bedanya NFT dengan DFT apa ya, Pak? Sampai sekarang nggak paham saya. Terima kasih, salam hijau katanya. Oh, sama-sama. Silakan, Pak. Oke, baik. Apa tadi yang pertama? Baik, yang pertama ini Pak. Sistem, tapi tumbuhannya ya. Nggak sebesar sesuai harapan. Tapi sudah menggunakan ppm sesuai ukuran ya. Oke, satu yang perlu diperhatikan adalah coba dilihat atau diukur pH-nya ya. Jadi selain ppm harus pH. Jadi pH diukur. Yang kedua adalah sinar matahari. Jadi week system ini sinar matahari juga perlu karena dia tetap untuk fotosintesis bisa dengan sinar matahari. Tapi sebenarnya kalau memang sinar mataharinya berkurang, bisa disolusikan dengan menambahkan MgO ya. MgO itu
Mama Gold Oscar. Itu bisa di browsing, bisa dibeli online. Itu adalah pupuk yang fungsinya untuk membantu proses fotosintesis sehingga kebutuhannya bisa diakomodir di situ walaupun sinar matahari. Yang kedua tadi apa Pak Mulya, yang greenhouse gimana? Yang kedua Pak, pertanyaannya dari Kang Dera nih, lagi on cam juga tuh dia. Nggak punya Saya nggak pakai rumah Pak. hidroponik. Jadi Pak Joko, makasih Pak. Jadi kebetulan saya memang belum bangun greenhouse. Ya, dan kebetulan memang masih pakai sistem wick Pak. Jadi belum begitu banyak. Jadi ya buat apa juga gitu pakai greenhouse gitu. Nah itu kan kemungkinan terserang hama ada ya Pak ya. Nah Ya. kalau saya dengar kan kalau pakai si daun bawang, kalau pakai bawang putih itu ada masanya Pak ya, nggak boleh digunakan lebih dari 48 jam gitu. Jadi saya pakai daun ekstrak daun nimba Pak. Itu bahaya nggak? Ya, gini, kalau untuk pestisida tadi ya, yang ekstrak daun rimba memang solusi juga. Tapi kalau bawang memang jangan melebihi dari 48 jam karena dia sangat keras sehingga bisa daun terbakar. Kalau untuk membangun greenhouse itu memang keunggulan dari sistem wick dengan greenhouse sebenarnya tidak pengaruhnya tidak dominan ya. Jadi tergantung penempatan. Kalau sistem wick itu kita tempatkan, kita adanya pakai insect net. Insect net itu untuk mencegah serangan hama ya, jadi tidak masuk kayak jaring-jaring lembut. Namun keunggulan greenhouse ini adalah dia lebih terlokalisir ya, baik itu oksigen maupun baik itu tahan terhadap serangan. Karena biasanya greenhouse itu kanan kirinya tertutup oleh insect net atau jaring-jaring pencegah serangga. Kemudian di dalam greenhouse itu juga ada namanya exhaust fan ya. Exhaust fan itu untuk mengeluarkan udara panas sehingga tidak pengap, dan ada juga kipas yang untuk menetralisir. Jadi suhu disarankan di greenhouse itu sebaiknya antara 28 sampai maksimal di 30 itu udah ini ya. Tapi yang bagus sebenarnya di 26 sampai 28. Kira-kira itu ya. Kalau ekstrak daun mimba tadi saya belum pernah coba ya, tapi itu bisa juga mungkin unlimited ya waktu penyimpanan. Kalau untuk bawang putih memang di atas 48 jam itu sangat keras. Makanya kita harus pakai ukuran yang tadi saya sampaikan. Di atas 48 jam saya sarankan jangan dipakai. Tapi kalau silahkan, asal tidak menempel di sayuran ya, kemudian di instalasinya tidak perlu keamanan sayurannya, boleh. Kira-kira itu Om. Siap, makasih Pak Joko. Kalau NFC DFT tadi pakai gambar Pak Joko udah jelas. Jadi NFT dan DFT. Jadi kalau DFT itu gini ya, biar mudah ya. Saya analogikan menggunakan pot dari pralon ya. Kalau DFT itu pralon kita posisikan rata ya, lurus rata, sehingga di dalam pralon ada genangan nutrisi. Jadi ketika listrik padam dia bertahan bisa 3 hari lah, karena genangan nutrisi cukup untuk mensuplai kebutuhan unsur hara tanaman. Bedanya NFT tadi pralon kita simpan miring sehingga airnya mengalirnya deras. Keuntungannya oksigennya terjamin. Nah, sekarang pertanyaan gini, kalau saya mau berbisnis membuat greenhouse,
saya lebih baik DFT atau NFT. Selama pasokan listriknya terjamin, saya sarankan menggunakan DFT. Karena DFT itu pertumbuhannya makin cepat, oksigennya terpenuhi. Jadi saya sarankan menggunakan itu ya. Tapi kalau kebun yang seperti saya masih kecil, saya pakai kombinasi dua-duanya. Jadi dari input nutrisi saya menggunakan NFT. Tapi separuh menuju output nutrisi kembali ke bak tandon nutrisinya, saya menggunakan DFT. Jadi saya taruh galonnya bukan miring ya, agak miring, agak miring. Jadi saya juga perlu aman juga kalau saya tinggal terus listrik padam. Jadi paling enggak masih aman setengah. Kira-kira itu antara DFT dan NFT, Om. Iya. Ya, Pak Joko. Terima Bisa kasih. sehat, Kang Pak Joko. Dera, ternyata Kang Dera praktisi juga ini, alhamdulillah nanti. Pak Joko tadi sudah menyatakan ya kesediaannya untuk menjadi coach dan mentor apabila teman-teman mau memulai hidroponik, Pak. Nah, ini sebelum pertanyaan berikutnya, Pak, nanti mohon Pak Joko bisa meninggalkan jejak digitalnya di sini, Pak. Mungkin bisa di chat nanti atau sharing ke kita nomor telepon, Pak. Ya, nanti biar rekan-rekan bisa save kalau mau memulai hidroponiknya. Nah, ini ada testimoni dari salah satu customer-nya Pak Joko ya. Nah, ini salah satu favorit kita semua. Di sini ada Pak Endro Nugroho. Assalamualaikum Pak Endro. Waalaikumsalam. Iya Bapak. Silakan ini dipertemukan sama customer dengan penyedia hidroponiknya. Pak Endro juga tadi ada aquaponik. Nah, itu menarik, aquaponik apa ya? Saya pernah melihat di statusnya Pak Endro, ya, lelenya walaupun di dalam wadah kecil tapi bisa kawin dan bertelur. Nah, itu menarik. Bagaimana Pak Endro? Silakan. Oke, terima kasih sebelumnya. Sehat Pak Joko? Ya. Alhamdulillah. Ya, teman-teman, apa tadi yang disampaikan Pak Joko itu valid. Teman-teman untuk mencobanya sangat mudah gitu ya, sangat mudah. Saya pun juga sudah ada 90 tambah 200 pot ya Pak Joko ya. Iya. Terima kasih Pak. Jadi sama Pak Joko diakalin gitu, 90 dia naikin 4 trap lagi. Terus ada yang kecil. Nah, tadi apa yang disampaikan Pak Joko aquaponik itu lele itu saya juga coba teman-teman. Waktu itu saya diskusi dengan Pak Joko, Pak, kalau mau dipakai lab saya, pakai lab saya, Pak. Ayo kita coba dari lele masuk ke apa hidroponik gitu. Tapi kan kurang berhasil waktu itu ya Pak Joko ya, karena ya apa namanya nutrisinya memang kalah lah sama NPK gitu. Terus banyak lumpurnya yang masuk ke sana. Jadi akhirnya untuk yang lele tetap lele saja. Lele itu satu bak itu bisa 180 paling enggak. Tingkat keberhasilannya itu di atas 50% kalau lele ya. 20% kita anggap mati lah gitu. Jadi kalau pas panen satu bak itu dapat 80 biji. Oh itu satu RT itu saya kemarin 4 bak ya. Satu RT itu kebagian semua ya. Dan seperti tadi idenya Pak Joko itu bagi-bagi aja dulu lah. Teman-teman sekarang kan juga mumpung masih ada yang bisa disisihkan ya, mohon izin Pak Joko. Coba aja sekarang, itu gampang banget kok, gampang banget apa yang disampaikan Pak Joko tadi, gampang banget kalau teman-teman mau mempraktekkan. Kalau tadi masih dilihat terus membayangkan kan bingung. Sekarang buka aja di apa namanya Instagramnya Pak Joko, terus kalau mau belanja di Pak Joko juga bisa gitu ya. Kalau apa namanya minta apa karena gini, yang tersedia di pasar teman-teman NPK, AB Mix, bibit itu banyak banget. Buka aja di Bukalapak, di Tokopedia itu banyak banget. Nah Pak Joko ini sudah berhasil. Jadi aku tinggal telepon, Pak, yang ini saya kok abimiknya apa itu namanya ada kerak-keraknya ya Pak Joko. Wes pakai ini gitu. Jadi apa
tadi kalau Pak Joko mau meninggalkan handphone, silakan untuk ditinggalkan di situ. Nah, itu sudah ada. Apa namanya? Saya dituntun sampai sekarang sudah bisa bibitin sendiri gitu ya. Kebetulan hari ini ada yang tak bibitkan, terus ya aku nanam sendiri gitulah. Wes jarang banget udah apa namanya dengan Pak Joko atau saya minta. Kebetulan hari ini saya lagi bibit gitu ya, coba mohon izin saya Sukana ini teman-teman. Ini aku lakukan, ini baru 5 hari ya, 5 hari masih 2. Jadi ilmunya Pak Joko itu kalau masih 2 kembang, masih 2 daun jangan dicampur dulu dengan abimiknya. Ini sudah ada beberapa 3 daun, jadi sudah mulai tak campur. Mungkin 5 hari lagi baru saya tanam. Yang sebelah kanan ini saya tunjukkan yang pot kecilnya aja. Malu nanti yang pot gedenya. Nah terus macam-macam teman-teman. Tadi bisa dicoba gitu ya. Ini kebetulan kemarin yang naik by sama Pak Jai ya, Pak Joko ini yang satu pot kecil saya itu. Di sebelah kanannya ada 90 tambah 4 trap tadi. Ini hanya menyemangati saja, mumpung kita masih bisa melakukan itu sambil sepedaan, sambil aktivitas yang lain. Kalau saya nggak sempat pagi, saya malam pulang kantor ke apa namanya hidroponik, terus saya cek gitu. Kebetulan aku pakai yang pompa itu ya, jadi seminggu sekali sebetulnya ngisi airnya. Ya pas Sabtu Minggu gini aja saya ngisi airnya, pas hari kerja saya udah nggak tengok sama sekali. Dan hasilnya itu paling lama 40 hari teman-teman sudah panen, teman-teman sudah bagikan ke saya belum berani jualan seperti Pak Joko. Saya masih bagi. Jadi bahkan ibu-ibu itu sudah pas lari pagi itu ngingetin, Pak itu sudah waktunya panen Pak gitu. Oh ya Bu ambil sendiri gitu kan. Jadi saya belum panen, mereka sudah ngambil. Gitu teman-teman, mohon izin. Terima kasih Pak Joko yang membuka saya juga gitu ya untuk ini bisa ini kalau diserusin 200 pot ini bisa lah jadi kayak Pak Joko tadi gitu ya. Tapi saya jujur saya belum. Nanti kalau sudah terlanjur ke situ PR dari Mbak Ika Nursari itu nggak kelar buat saya. Terima kasih Mas Mulya. Ini Mulya Kramer Pak Joko. Kalau Mulya Rasul ada di tempat lain. Terima kasih, mohon izin. Masih di mute Pak Joko, masih di mute. Iya. Ingat. Mulya Kramer. Iya, baik. Pak Joko, terima kasih sebagai pertanyaan pamungkas terakhir nih Pak. Saya coba gabungkan. Ketika seorang pemula, Pak, ingin memulai ini, adakah tanaman tertentu atau tanaman khusus, Pak? Dan berapa space idealnya, Pak? Yang harus space ideal juga biayalah kita angkat juga di sini, Pak. Berapa biaya pemula dan space-nya berapa? Kemudian tanaman apa sih yang cocok, gitu, Pak? Silakan, Pak, sebagai pertanyaan pamungkas. Oke, pertanyaan yang bagus sih, penyemangat untuk memulai ya. Tadi kita berangkat dari toolkit dulu ya. Toolkit yang saya sampaikan tadi itu harganya 65.000 ya. 65.000 ditambah pupuk 500 liter itu 50.000. Itu bisa untuk 2 bulan, 2 bulan lebih lah kalau untuk big. Nah, saya sarankan pertama kali menanam adalah yang enak dikonsumsi adalah pokcai, pakcoy ya. Pakcoy Mas Mulya Kramer. Jadi pokcoy itu bisa enak renyah ditumis, bisa juga dibikin jus. Kalau dibikin jus pakai nanas. Itu untuk menurunkan darah tinggi ya, pakai nanas. Makanya alhamdulillah saya tetap sabar. Dulu emosional saya konsumsi itu. Jadi saya sarankan modal pertama sekitar 120.000. Kalau pokcoy itu yang tadi toolkit tadi bisa untuk pohon ya, 12 pohon, 25.000, bisa panennya ya berkali-kali karena bibitnya juga sangat murah sekali. Atau mungkin kalau memerlukan bibit dari saya gratis bisa saya kirim. Siapa pokcoy saya banyak sekali. Jadi satu orang 100 bibit masih ada. Saya punya sekitar 1.000 bibit. Boleh nanti saya kirim ke Mbak Yanti ya. Pokcoy untuk belajar. Dan nanti
boleh juga kalau mau bikin WA group untuk konsultasi, untuk sharing session di situ. Kira-kira itu Pak Mulya Kramer. Iya, terima kasih Pak Joko, luar biasa ya. Bayangkan rekan-rekan spinner semuanya, hanya 120.000 saja, maka kita bisa membagikan kebaikan itu ke tetangga kita seperti yang Pak Endro buat itu, ya. Atau memang kalau ada yang niat mau buka usaha, ya boleh saja gitu ya. Nah ini kebetulan terima kasih lagi pada Pak Joko ya. Terima kasih lagi karena bersedia menjadi coach dan mentor nantinya ke depannya. Teman-teman beruntung sekali hari ini kita, barakallah kita tidak dilepas begitu saja oleh Pak Joko. Ya, dan satu lagi, ada hadiah juga dari Pak Joko tadi bersedia loh memberikan. Ya, ada ribuan bibit ternyata Pak Joko bilang. Ya, terima kasih banyak Pak Joko. Ya, dan terima kasih juga kepada Spin yang telah membuat waktu yang bermanfaat ini buat kita semua ke depannya. Semoga ini bermanfaat bukan hanya buat kita tapi juga buat perusahaan kita ke depannya dan untuk para alumnus juga. Terima kasih Pak Joko sebagai salah satu alumnus terbaik yang sudah melakukan sharing kepada kita, dan jangan lupa kita foto dahulu, ya. Bisa di-on-kan kameranya rekan-rekan? Oke, kita foto ya. Ini kebetulan ada 3. Jadi sampai 3 hitungannya ya. Oke, 1. Oh, gayanya cuan dulu ya Pak? Boleh ya? Cuan dulu ya, walaupun sudah alumnus tapi cuan tetap harus ngalir Pak, ya. Gaya cuan dulu. Bibit ini bibit ya. Bibit. Ini bibit. Oh iya bibit, betul logo bibit. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3 ganti. Ganti kita pakai salam apa ya? Salam apa ini? Mbak Yanti yang paling jago nih. Salam apa terakhir, Mbak? Gayanya, Mbak. Salam hijau ya. Oh, salam hijau itu gimana, Pak Joko? Pak Joko yang lead. Salam hijau, Pak. Cinta dong, cinta. Kita cinta untuk semua. Oh, cinta ya. Saling mencintai. Iya, saling mencintai. Alhamdulillah, saya di sini masih dicintai. 1, 2, dan terima gaji. Sip. Baik, terima kasih kepada para pengurus dan spinners dari Lovely Spinners dan Pak Joko juga ya atas sesi bermanfaat. Semoga ini menjadi amal jariah buat kita semua. Akhir kata, saya Mulya Kramer sebagai MC. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Joko, makasih ya Pak. Pak Joko. Makasih banyak. Joko. Sehat. Teman Spin, terima kasih. Pak Joko. Sehat selalu, Pak. Terima kasih Om Jopri. Thank you Pak Joko. Teman Spin. Assalamualaikum. Ya, ini ada Om Fuad nih. Salam sehat Om Fuad. Salam sehat Pak Joko. Thank you semua yang udah hadir ya. Semangat. Ya, semangat. Terima kasih. Kakak Putri jauh dari Surabaya nih, aduh Arifin. Ya Pak, nanti bentar lagi ke Jakarta saya pesen ya Pak. Siap pesan ya Pak Joko. Nomornya jangan diganti-ganti ya. Lu ngeledek gua, Ad. Mulia ganti-ganti nomor mulu. Angus gara-gara pandemi wifi-an terus. Benar-benar temu kangen ini Pak Ihsan. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Ya, Makasih ya Pak Joko. Terima kasih Pak Joko. Izin pamit semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Keren banget. Makasih untuk semuanya teman-teman. Terima kasih Mbak Yanti, terima kasih banyak. Thank you Yan. Ya, thank you Mul. Thank you Pak Iksan. Izin live ya, salat. Assalamualaikum. Pak Joko sehat selalu.